Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. قال الله في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني فمن أحبني كان معي في الجنة. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari ini lagi-lagi Allah memberikan kita kenikmatan untuk bisa bersama-sama berkumpul membaca burdah tadi. Masya Allah ya, baca burdah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang mana mulai sebelum pertengahan daripada burdah tersebut, waktu Al-Imam Busiri tadi itu mengarang ketiduran, disambung syairnya tersebut langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti yang kita baca ini amanat Nabi Muhammad yang pernah keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu didapatkan oleh Al-Imam Busiri daripada mimpinya, tetapi dalam mimpi tersebut langsung didapatkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betulkah yang dimimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berjanji, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, inna syaitana la'adhalu." Man ra'ani fil manam, barang siapa melihatku dalam mimpinya, maka ia benar-benar melihatku. Ini janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bermimpi Nabi Muhammad, tidak akan menjadi tanda tanya lagi, enggak bakal. Ketika kita bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sebelumnya, kita tidak pernah tahu bagaimana wajah Nabi Muhammad sebelumnya, kita tidak pernah tahu. Lantas bagaimana kita bisa mengenal, bagaimana para wali-wali itu bisa mengenal bahwa itu adalah Rasulullah SAW dalam mimpinya? Setiap orang yang diizinkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya, ia akan dengan sendirinya paham bahwa itu adalah Rasulullah. Tidak akan menjadi tanda tanya ketika bangun, jangan-jangan itu Nabi Muhammad. Enggak bakal seperti itu. Ketika betul-betul yang dijumpainya adalah Nabi Muhammad, ketika dalam mimpi tersebut pasti akan tahu, pasti akan mengenal. Allah yang memberi pemahaman. Walaupun tidak bertemu langsung, walaupun hanya melihat jubah Nabi Muhammad yang terlewat, Nabi Muhammad tergesa-gesa lewat, hanya lihat jubahnya aja, kita akan dengan sendirinya mengetahui bahwa yang barusan sekelebat lewat itu adalah jubah Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu Allah masih memberikan pemahaman kepada kita. Tidak akan tertanya-tanya lagi dalam hati kita, yang kita mimpikan itu siapa, tidak akan. Pasti langsung kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Imam Busiri langsung disambung syairnya oleh Rasulullah. Kita yang kita baca ini adalah langsung keluar dari lisan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang diizinkan oleh Allah untuk melantunkan apa-apa yang pernah dilantunkan oleh kekasihnya Allah. Tidak akan diizinkan oleh Allah seseorang untuk bisa mengeluarkan dari lisannya syair yang pernah dikeluarkan juga syair tersebut dari lisan Rasulullah, kecuali orang tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua syukur dengan diizinkannya malam hari ini kita untuk bisa melantunkan syair burdah yang mana itu dilanjutkan Rasulullah, pernah keluar dari lisan Rasulullah SAW, pernah keluar dari lisan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah masih mencintai kita. Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bersama-sama dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang teramat sangat. Ini kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan yang Allah berikan yang luar biasa. Manfaatnya ini mungkin sedikit bisa kita rasakan bagi yang betul-betul para wali-walinya Allah, orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Kenikmatan seperti ini sangat bisa merasakan. Tetapi kita yang belum setara dengan para wali-wali tersebut, mungkin kita hanya bisa merasakan sedikit kenikmatan di dunia ini. Tetapi kenikmatan akhirat yang akan kita rasakan berkah daripada sholawat, syair yang pernah dilantunkan oleh Rasulullah yang kita baca saat ini akan sangat bermanfaat kelak di akhirat. Maka bersyukur kita masih diberi izin oleh Allah, masih diberi kenikmatan untuk bisa bersolawat. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanpa ajaran Rasulullah, tanpa petunjuk daripada Rasulullah, kita tidak akan pernah tahu bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Rasulullah mengenalkan siapa Tuhan kita, kita tidak akan pernah tahu siapa Tuhan kita. Maka dari itu berterima kasihlah kepada Rasulullah. Jangan sampai kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara selain cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun cara untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali hanya melalui satu cara yang pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk memperhatikan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, kecuali illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Berarti gak pakai kerja, gak pakai yang lain-lain, ibadah saja. Seluruh kegiatan kita yang kita kerjakan di dunia ini akan mendapat nilai ibadah jika kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja itu namanya ibadah sosial. Bekerja mencari nafkah akan menjadi ibadah sosial dan mendapatkan nilai ibadah jika kita kerjakan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kerja iki cek soge, lek niatnya soge, kalau memang niatnya agar kaya, agar bisa bersedekah, agar bisa membantu fakir miskin, berarti ini untuk arahnya yang baik, untuk arah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan nilai ibadah. Jika kita bekerja untuk mengejar kekayaan, untuk menyaingi tetangga kita, ini bukan dapatkan nilai ibadah. Sama-sama bekerja, tujuannya sama-sama kaya, tapi tujuan akhir bukan untuk betul-betul menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak sama. Orang yang betul-betul tujuannya kaya agar bisa bersedekah dengan tujuan kaya agar bisa bersaingan dengan tetangga atau orang-orang sekitar, ini nggak sama hasilnya. Mungkin rezekinya sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi panen nanti ketika di akhirat nggak sama hasilnya. Yang sesuai dengan Al-Quran adalah setiap ibadah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita beribadah, entah itu ibadah sosial, ada lagi ibadah spiritual, sholat, puasa, zakat, ini namanya ibadah spiritual. Entah ibadah sosial maupun ibadah spiritual, kita dituntut untuk khusyuk dan fokus ketika mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Betul-betul karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Barang siapa yang betul-betul mengerjakan ibadah karena Allah, tidak bermain-main. Maksudnya bermain-main di sini apa? Tidak menggunakan kecuali cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, aku yang penting sholat, menghadap kemanapun kan, yang penting sholat. Allah ada di mana-mana. Sujud kemanapun, yang penting sholat. Ini termasuk yang bermain-main dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main ketika ibadah, harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bermain-main itu bisa juga diartikan dengan cara mengikuti petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqtuka lil ibadati, aku menciptakan engkau untuk beribadah kepada. Fala tal'ab. Ya. Wahai anak cucu Adam, beribadahlah kepadaku. Aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku. Maka jangan engkau main-main. Kalau ibadah yang benar, yang serius, ngikutin cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnahnya kita perhatikan. Sebelum sholat, syarat-syaratnya kita perhatikan betul-betul. Ini termasuk yang tidak bermain-main. Betul-betul memperhatikan niatnya bagaimana. Ini termasuk yang tidak bermain-main dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kok nanti mau sholat sambil main-main, sambil bercandaan, sambil ini sudah kelewat batas. Ya ibna Adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Dan indahnya ketika kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan tidak bermain-main, betul-betul khusyuk, dengan memperhatikan, dengan tidak bermain-main itu, dengan betul-betul memperhatikan segala rukun dan syaratnya. Apapun ibadahnya, bukan hanya sholat, puasakah, bersedekahkah. Contohnya, kita bersedekah, bagaimana rukun dan syarat? Harus dengan uang yang hasil jeripayah kita sendiri. Loh, kok sedekah ada rukun syaratnya? Ada, harus pakai uang yang jeripayah kita sendiri. Tidak diperkenankan kita bersedekah dari hasil korupsi. Bukan niatnya api, enggak. Al-ghayah lam tubarrir al-wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan caranya. Walakin al-ghayah tuqarrir al-wasilah. Akan tetapi tujuan itu menentukan cara apa yang akan kita pakai. Kalau tujuannya baik, coba lihat Zuru. Di film seolah-olah dia betul, seolah-olah dia baik. Pengen bersedekah, pengen membantu fakir miskin, tapi nyuri uangnya orang. Loh, tujuannya kan baik. Walaupun tujuannya baik, tetap harus cara yang sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Harus memenuhi syarat tersebut. Nggak boleh main-main. Nah, kalau orang yang pengen bersedekah, pengen bantu orang, tetapi dengan cara yang salah, ini yang termasuk bermain-main dalam bersedekah. Tidak memperhatikan. Nah, orang yang tidak bermain dalam beramal, dalam beribadah, tidak bermain-main ketika membaca salawat, betul-betul hatinya hadir karena Rasulullah SAW. Ketika berpuasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi syarat sahnya puasa, memenuhi rukun-rukunnya puasa. Ini orang yang betul-betul dalam ibadahnya tidak bermain-main. Nah, Allah beri kabar baik kepada orang yang beribadah, tidak bermain-main dalam ibadahnya, betul-betul khusyuk dalam ibadahnya. Ya ibna Adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Apabila betul-betul engkau beribadah kepadaku, tidak bermain-main dalam ibadahmu, betul-betul khusyuk, wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab, maka akan aku jamin rezekimu tanpa engkau capek-capek. Ini yang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki bukan hanya kita bayangkan, kalau saya sholatnya rajin ini jadi orang kaya. Bukan itu saja rezeki. Bisa harta, bisa kesehatan,
Berapa banyak orang yang Allah beri rumah mewah, mobilnya 5, pesawat 7, motor 10, tapi setruk di rumah tidak bisa kemana-mana. Bagaimana? Tetapi berapa banyak orang yang tidak memiliki harta yang melimpah, memiliki kehidupan yang sederhana, tetapi Allah berikan kekayaan di dalam hatinya. Hartanya barokah, keluarganya barokah, Allah beri rezeki kebahagiaan, Allah beri rezeki ketenteraman, Allah beri rezeki kesehatan, bisa kemana-mana. Malah milih mana? Allah beri paling mahalnya rezeki kesehatan, bukan harta. Coba kalau kita mau ditanya, pilih mana? Kita dikasih uang 1 T, tapi seumur hidup sampai meninggal gigi kita sakit terus. Lu pengen apa? Baru gigi belum setruk loh. Kasih uang 1 T, tapi seumur hidup giginya sakit terus, dan tidak bisa dinikmati. Mau bikin apa? Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, Allah berpesan kepada kita agar ketika kita beribadah ini tidak bermain-main, betul-betul khusyuk kepada Allah, betul-betul khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berjanji ketika kita melakukan itu semua dalam seluruh aspek ibadah kita, betul-betul kita khusyuk, betul-betul kita fokus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kita kerjakan sebagaimana mestinya, maka Allah akan menjamin rezeki kita tanpa kita capek-capek, nggak pakai kita betul-betul gimana caranya jaga kesehatan. Allah yang menjaga kesehatan kita, nggak pakai capek-capek beli obat ini, obat itu, obat ini, obat itu. Allah yang menjaga kesehatan kita tanpa capek-capek banting tulang mencari harta. Allah yang menjamin rezeki harta kita tanpa betul-betul harus capek-capek bagaimana caranya bahagia, hiburan ke sana, hiburan ke sini. Tanpa itu semua Allah akan berikan ketenteraman, kebahagiaan dalam hati kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Syaratnya adalah khusyuk, bersungguh-sungguh, tidak main-main dalam setiap aspek ibadah kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengerjakan segala macam seluruh ibadah, apapun aspek ibadahnya, dalam penuh kehusyuan, dalam penuh betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjalaninya dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan rezeki kebahagiaan, rezeki ketenteraman, apapun yang kita inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat berusaha kita, dalam memaksimalkan usaha kita untuk kita bisa sungguh-sungguh dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.